Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Indah Permatasari Hutauru dengan NIM 191052245. Saya mahasiswi semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pematang Siantar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pasar modal dalam perekonomian, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Sudung Simatupang, SEMM. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikannya. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal secara umum adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Para modal dikenal dengan Bursa Efek di Indonesia adalah BEI atau Bursa Efek Indonesia. Peran pasar modal ada 5, yaitu 1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. 2. Pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang kelima, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Dilanjut dengan saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dengan dividen. Jenis-jenis saham antara lain, 1. Dari segi hak tagih. A. Saham preferred atau preferred stock, merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. B. Saham biasa atau common stock. Bagi pemilik saham ini, hak untuk memperoleh dividen akan dipenuhi setelah saham preferred. 2. Dari segi cara peralihan. A. Saham atas unjuk atau bearer stock. Tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut, sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual ke pihak lain. B. Saham atas nama atau registered stock. Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut, dan untuk dialihkan kepada pihak lain, diperlukan syarat-syarat prosedur tertentu. Dilanjut dengan obligasi, merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Keuntungan dari membeli disebut kupon atau kupon. Jenis-jenis obligasi antara lain, 1. Dari segi peralihan. A. Obligasi atas unjuk atau tidak tertulis nama. B. Obligasi atas nama atau tertulis nama pemilik. 2. Dari segi jaminan yang diberikan atau hak lain. A. Obligasi dengan jaminan atau secured bond. B. Obligasi tanpa jaminan atau unsecured bond. 3. Dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan rokok. A. Obligasi dengan bunga tetap. B. Obligasi dengan bunga tidak tetap. C. Obligasi tanpa bunga atau selisih antara nilai pembelian dan pada saat jatuh tempo. Yang keempat, dari segi penerbit. A. Obligasi oleh pemerintah. B. Obligasi oleh swasta. 5. Dari segi jatuh tempo. A. Obligasi jangka pendek atau tidak lebih dari 1 tahun. B. Obligasi jangka menengah 1-5 tahun. C. Obligasi jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Para pemain di pasar modal. 1. Emiten. Kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut dengan emisi, sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan emiten. Tujuannya antara lain, 1. Untuk perluasan usaha, 2. Untuk memperbaiki struktur modal, 3. Mengadakan peralihan pemegang saham. 2. Investor. Pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi, sebelum membeli investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, termasuk melihat bonafiditas atau prospek dan analisis lainnya. Tujuannya antara lain, 1. Untuk memperoleh keuntungan atau dividen, 2. Kepemilikan perusahaan, 3. Berdagang atau menjual kembali sahamnya. 3. Lembaga penunjang mekanisme pasar modal. Ada underwriter atau penjamin emisi, ada broker pialang, ada dealer, guarantor, trustee,
Security, Investment, Kantor Administrasi Efek. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. 1. Lembaga pemerintahan. 1. Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPA. Bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau penanam modal dalam negeri, maupun PMA atau penanaman modal asing, harus memperoleh izin dahulu dari BPKM. Ketiga, Departemen Teknis. Setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. 1. Lembaga swasta diisi dengan notaris. Notaris adalah catatan yang perlu disahkan notaris berita acara RUPS, keputusan dalam RUPS, meneliti keabsahan para pemegang saham, meneliti perubahan anggaran, dan lain-lain. Yang kedua ada akuntan publik, melakukan penelitian dan kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan tingkat kesehatan perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, konsultan hukum, memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. Yang keempat, penilai. Untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Yang kelima, konsultan efek. Bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Tahapan-tahapan dalam emisi. Adapun tahapan-tahapan yaitu tahapan persiapan. Perusahaan mengadakan RUPS. Yang kedua, penyampaian letter of intent. Hasil rapat RUPS diajukan ke BAPEPAM ke dalam bentuk surat resmi sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran. Memuat informasi mengenai data manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan pinjaman pelaksanaan emisi. Evaluasi dari BAPEPAM. BAPEPAM akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen yang disampaikan emiten. Sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.